Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Transfer panas telah terjadi di pabrikan Ducati. Hal ini menimbulkan domino di pabrikan-pabrikan lain. Tak terkecuali tetangga Ducati, Aprilia, yang ketiban talenta bagus yang dianggurin oleh Ducati, Jorge Martin. Nah, sayangnya dalam perekrutannya, Jorge Martin nampak tidak terkoordinasi dengan baik di pedok. Tak lain dan tak bukan adalah tidak adanya informasi mengenai perekrutan Jorge Martin terhadap masing-masing skuad Aprilia. Aprilia menyadari kesalahannya karena tidak memberitahu Maverick Vinales sebelum merekrut Jorge Martin. Hal inilah yang dianggap berpotensi adanya keretakan yang bisa membuat Vinales berubah pandangan soal masa depannya di Aprilia. Massimo Rivola ingin mempertahankan para pilotnya saat ini dan menetapkan skuad untuk musim berikutnya. Dengan pengumuman pensiunnya Alex Espargaro, dengan penandatangannya Jorge Martin, kedua pergerakan ini menyebabkan perubahan besar sehingga misteri Ducati terpecahkan. Namun belum diputuskan siapa yang akan mendampingi pemimpin klasemen saat ini. Meski Aprilia ingin mempertahankan pembalapnya saat ini Maverick Vinales. Pemain asal Roses itu belum menandatangani apapun dan belum mengambil keputusan apapun dengan tim Italia. Bagi Rivola, sederhananya Maverick adalah pembalap papan atas. Terlebih lagi, duo itu baginya lebih dari sekedar duo, karena bisa menjadi pasangan terkuat dalam perebutan juara. Terlepas dari keinginan Rivola, terkadang segalanya tidak berjalan sesuai keinginan. Seperti yang dinyatakan sendiri ketika penandatangannya Jorge Martin, kamu tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Course di Moto, ada beberapa hambatan dalam keinginan untuk memiliki kedua pembalap tersebut di barisan mereka. Karena Vinales pada awalnya tidak mengetahui tentang kedatangan rekan berikutnya. Kesalahan saya tidak memberitahu dia apa yang akan terjadi. Prioritasnya adalah menutup kontrak. Vinales sebagai prioritas. Bagi saya, Maverick adalah yang membantu tim mengambil langkah lebih maju dan menentukan. Saya pikir dia sekarang memiliki level yang akan menjadi acuan bagi pembalap Aprilia lainnya. Namun sekarang, kami perlu memahami apa yang diinginkan pembalap terhadap tim. Prioritas kami adalah memahami apa yang ada dalam pikiran Maverick Vinales. Hingga saat ini, tidak diketahui apa yang akan terjadi pada akhirnya dengan pembalap asal Roses tersebut. Banyak rumor tanpa tujuan. Ada Honda, KTM, hingga Gresini, bahkan Pramac. Bastian ini juga masuk radar dalam Aprilia sebelumnya. Namun, dia telah mengincar gas-gas Tech 3 untuk tahun depan. Dan yang masih belum diketahui adalah apa yang akan dilakukan BCC di tahun 2025. Karena Trackhouse juga membutuhkan pembalap baru karena ridernya sekarang belum tampil sesuai dengan keinginan. Berita kedua, sepertinya Yamaha membutuhkan Mbak Rara untuk membantunya ketika mengetes motornya. Hujan kembali merusak tes Yamaha. Keberuntungan tidak berpihak pada tim Jepang dalam sesi latihan pribadi mereka dan sekali lagi terpengaruh oleh cuaca buruk. Musim ini bukanlah musim yang berarti bagi Yamaha dan terlebih lagi keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Mereka yang berasal dari pabrikan Jepang menjalani beberapa tes pribadi untuk menguji berbagai peningkatan aerodinamis dan mesin untuk mengembangkan sepeda motor mereka dan keluar dari krisis itu. Seperti juga yang dialami oleh Honda. Namun, ada yang tidak beres dan hujan sekali lagi merusak pengujian merek Jepang tersebut. Kali ini, cuaca buruk menyambut Fabio Quartararo dan Alex Rins di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Kami tidak beruntung, kami datang ke sini ke Valencia lebih awal untuk berkendara dari jam 6 sampai jam 8. Tapi hujan mulai turun, jadi tidak ada apa-apa. Kami mungkin akan berangkat besok. Ini bukan pertama kalinya mereka terkena hujan dalam sebuah pengujian. Setelah Grand Prix Portugal, mereka menyiapkan balapan pribadi untuk tim Jepang. Namun, cuaca buruk tidak memungkinkan untuk dilaluinya dengan baik. Dan nasib buruk sudah terulang kembali bagi mereka yang berada di tim biru. Di hari lain, sirkuit di Barcelona, hal yang sama menimpa mereka. Begitu pula mereka terkena dampaknya di Mugello. Meski pada kesempatan kedua ini merupakan sesi latihan di mana merek lain bisa ikut serta. Dari semua kesempatan yang ada, Yamaha hanya mampu mengikuti tes resmi di Jerez dan juga Mugello. Meski di Italia dilakukan beberapa tes sebelum event terakhir tahun ini. Kini mereka harus menatap masa depan meski tidak terlalu jauh. Namun, terlepas dari keberuntungan yang tidak memerlukannya adalah Honda. Honda tidak sedang dalam uji coba pribadi karena beberapa pengembangan baru yang mereka tunggu.
Semoga Yamaha dan Honda segera menemukan titik balik untuk bisa kembali bersaing dengan pabrikan-pabrikan Eropa. Karena gak seru kalau semuanya dari Eropa sob. Ya gak sih? Atau biar gitu aja? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.